Halo guys, ini YouTube pertama gue. Di sini gue mau coba bantu jelasin ya. Sebenarnya sih kayak lebih kayak sharing masalah apa sih yang bikin gue salah satunya kayak quarter life crisis yang gue hadapi. Tapi ini tuh kayak tentang pemahaman atau ilmu tentang financial. Nah, jadi di umur gue waktu itu sekitar 23 tahun ya, itu di situ tuh gue udah mulai bingung gimana sih, padahal gue udah bekerja waktu itu sekitar 1 tahun berapa bulan itu gue udah kerja. Uh, tapi gue ngerasa kayak kok gue nggak ada tabungan sama sekali, atau enggak gue kayak nggak ada aset yang gue miliki, atau gue nggak merasa uang gue bisa berkembang. Gimana sih, kok uangnya segini aja, cuman gaji doang yang bisa gue dapetin waktu itu. Nah, pada akhirnya uh, gue lihat IG story teman-teman gue nih yang coba mulai investasi. Nah, gue tuh kayak masih buta banget. Di situ kayak gue masih coba nyisihin sedikit uang untuk tabungan. Tapi ternyata, oh, dengan nabung itu nggak bisa bertambah loh, oh, uang kita gitu. Pada akhirnya gue coba tanya-tanya ke teman gue, terus gue belajar juga tentang investasi. Di sini investasi yang gue pelajarin adalah saham. Nah, itu yang pertama gue dengar. Tapi sebagai orang awam dan orang tua gue juga nggak pernah belajarin tentang investasi saham itu, kan gue agak takut ya awalnya. Jadi pada akhirnya gue coba cari-cari dulu tuh tentang kayak Instagram yang ngebahas tentang si ilmu saham itu sendiri kayak gitu. Emang awalnya susah banget untuk pahamin, tapi gue coba belajar dan baca-baca terus kayak gitu. Terus di sisi lain gue juga belajar gimana how to manage my money gitu. Kayak misalkan sebenarnya kalau menurut gue nih sebagai pemula, uh, tentang uang itu adalah gimana cara kita bisa menentukan budget budget atau kebutuhan utama, kebutuhan pokok yang harus kita keluarin dan yang nggak harus kita keluarin kayak gitu. Cuma kan kadang as millennials ya, kita kayak banyak aja gitu kayak peritilan atau enggak hal-hal yang sebenarnya nggak penting tapi kita pengen beli gitu, apalagi di lingkungan pertemanan kayak jajan-jajan gitu kan pasti aja ya. Nah, jadi susah banget tuh menurut gue di tahun-tahun pertama kegalauan gue tentang finansial untuk nentuin pokok-pokok atau enggak kayak hal apa aja sih yang sebenarnya gue butuhin dalam 1 bulan seperti itu. Oke. Nah, di situ tuh gue belajar banget untuk nentuin pokok-pokok kebutuhan gue apa aja sih. Terus gue kayak masih single, terus gue nggak pacaran juga. Jadi gue, satu, gue nggak punya budget untuk kayak kebutuhan rumah tangga. Kedua, gue nggak punya budget untuk pacaran juga. Ya paling have fun sama teman-teman gue. Nah, di situ gue belajar-belajar dan gue ketemu IG-nya Mbak Prita, atau enggak dari YouTube-nya Mbak Prita itu, Mbak Prita Gozi Zap Finance tuh. Gue belajar di situ kalau pembagiannya adalah 50, 30, dan 20. Saving, living, saving, dan playing. Nah, di situ gue coba mulai terapin tuh. Nah, waktu gue bekerja udah mulai kayak 2 tahunan lebih, itu kan pendapatan gue juga udah mulai naik tuh. Nah, di situ gue nerapin yang si living, saving, and playing. Jadi 50% untuk living itu, jadi living itu gue gabungin sama ngasih ke orang tua gue. Jadi ini proporsi ngasih gue ke orang tua sih lumayan sih, sekitar berapa persen ya, kayak 35 sampai kadang 40% itu gue kasih. Terus kan living gue kan juga di rumah nggak apa-apa ya, terus paling cuma ongkos aja ke kantor. Di situ gue prioritasin. Nah, permasalahannya adalah gue suka belanja online. Jadi tuh di situ gue tahu penyakit gue belanja online. Shopee ini bahaya banget, dan internet banking gue itu sangat bisa memudahkan gue untuk menghabiskan uang gue semuanya. Nah, karena itu pada akhirnya rekening gue yang fleksibel ini, yang punya mobile banking, itu bukan menjadi rekening yang ada saldonya banyak gitu. Jadi gue sudah tentuin berapa sih jumlahnya di situ untuk yang gue bisa spending, bahkan saldonya tuh bisa kayak cuman 50.000 sampai akhir bulan. Sisanya langsung gue spread out. Spread outnya seperti apa? Nanti gue coba kasih gambaran ya, jelasin kayak gimana pakai detailnya. Jadi di situ kalau di kantor gue itu karena universitas, jadi dia tuh punya koperasi namanya. Nah, di situ gue sangat terbantu. Ini kayak auto debit
jatuhnya tuh kayak tabungan auto debit. Jadi setiap gue gajian, gue tuh menentukan nominalnya berapa yang mau gue potong. Jadi waktu itu gue masukin sekitar 1 juta rupiah setiap bulan. Jadi seenggaknya 1 juta itu gue sudah menabung. Dan gaji bersih yang sampai ke rekening gue itu setelah dipotong si 1 juta itu. Nah setelah itu baru deh gue terapin yang saving, living, saving, dan playing itu. Baru gue bagi-bagi. Terus sisanya di situ gue karena lagi belajar investasi, gue coba juga masukin ke si investasi gitu kan. Nah, ini gue terapin lumayan sih. Pada akhirnya yang di koperasi itu jumlahnya lumayan banyak. Walaupun gak sebanyak apapun juga sih. Terus investasi itu gue masih belajar banget. Kayak setahun pertama ya ampun, kalau kalian baru belajar investasi dan emang cuma belajar otodidak, itu kayak untung gue cuma 11.000 dari gue ikut di bulan April sampai Desember itu gue cuma untung 11.000 dan gue kayak udah mulai hopeless gitu, kenapa sih ini gue investnya salah atau seperti apa. Tapi gue terus belajar, kalau nggak bisa gue tanya-tanya teman gue dan lainnya. Nah itu udah berjalan cukup baik dan setidaknya gue punya tabungan. Terus expense gue untuk jajan online itu juga udah mulai tertata ya, walaupun belum bagus banget. Terus gue udah mulai belajar investasi. Ya memang sih setiap manusia pasti prosesnya macam-macam ya untuk belajar untuk lebih baik, tapi kan yang penting kita mencoba untuk lebih baik gitu. Jadi mungkin nanti gue bikin part 2-nya. Gue gak tahu ini video ada yang nonton atau enggak, tapi gak apa-apa, gue sharing aja, semoga membantu. Jadi sebenarnya guys, yang pertama itu kita harus sisihin uang untuk nabung dulu. Nabung itu tuh bener-bener kayak kalau lu susah banget untuk bisa nabung kayak gue tuh spending online-nya parah banget, belanja online-nya, gue tau penyakit gue. Itu kalian pakai aplikasi atau enggak kayak nabung-nabung hal yang auto debit. Jadi otomatis terpotong ketika ada saldo gaji di rekening kalian. Itu sangat mempermudah. Jadi hitung aja langsung 30%. Nah setelah itu sisanya baru kalian bagi-bagi. Dan kalau bisa, saran gue untuk yang masih belajar financial manajemennya ini buat diri sendiri, itu rekening loh yang punya akses mobile banking atau nggak punya akses kemudahan untuk bisa ditarik uangnya, itu sebaiknya bukan rekening tabungan loh. Kenapa? Ya karena susah gitu, lebih baik kita punya rekening tabungan yang di rekening lain dan yang susah diakses untuk pencairannya, itu lebih worth it menurut gue. Dan sampai sekarang umur gue udah baru 26 ya, umur gue baru 26, tapi gue udah cukup konsisten gitu ketika gue punya rekening tabungan yang sistemnya itu di lock gitu untuk beberapa tahun. Itu sangat bermanfaat sih buat gue, dan malah gue kayak gak sadar ternyata udah banyak gitu. Maksudnya kayak udah lumayan jumlahnya. Itu deh, semoga bermanfaat. Bye.